Yuk, mulai. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke. Perkenalkan, nama saya Giovanni Satriputra. Saya Oke, warga asli Indonesia. oke. Gue sekarang pelajar di salah satu Universitas Indonesia jurusan akuntansi. Sekarang gue di semester 4, berarti tahun kedua. Betul. Iya. Lo dari mana? UI ya berarti? UI. Yoi, betul. Oke, kita langsung ke topik hari ini aja ya bro ya. Hari ini gue Hmm. pengen ngomongin soal Gimana duit tuh? nih bro. Duit. Hmm. The things Lo we kan love anak the bisnis most, nih. bro. Iya, lo kan anak bisnis nih. Akun. Ini Oh anak akun ya, ekonomi lah maksudnya ya. lo anak akun. Menurut lo tuh di di pandangan lo tuh duit tuh, lo value duit tuh sampai sebatas mana sih? Kayak gue ya, ini gue Iya, pribadi ya, sebenarnya soalnya kan iya. ini kayak orang tuh Perspektif punya lo. pandangan berbeda-beda ya. Itu kalau Mm-mm. perspektif gue sendiri, sebenarnya gue salah satu orang yang menganggap duit itu hampir segalanya. Hampir segalanya. Mungkin Segalanya. lu pernah denger kayak hampir bukan segalanya. Kayak lu Oh bilang, iya. there are things money cannot buy gitu kan. Oh, Mm, menurut gue, mm. ya truthfully speaking, kayak lu bisa hampir beli semuanya gitu. Kayak lu bilang money cannot buy friends, money cannot buy happiness. Tapi kenyataannya apa? Kalau kaya, Iya, banyak iya. duit, ya teman lu banyak gitu loh. Maksudnya kayak, Benar-benar. ya mungkin teman aslinya enggak, tapi kenyataannya begitu. Jadi gue sih Iya. percaya bahwa duit hampir bisa membeli segalanya. Itu kalau buat gue. Mungkin Mm. ada yang nggak setuju, tapi nggak apa-apa. Ya Itu nggak buat apa-apa gue. kan itu realita hidup ya seperti itu ya. Semakin lo Ya, tinggi, ya. semakin banyak orang yang pengen sama lo. Semakin lo rendah, Bener-bener. ya gitulah pokoknya nggak usah gue lanjutin. Terus, terus lo sendiri kan masih kuliah. Lo tuh biasanya Benar. pakai duit tuh buat apa ya sih, Gi? Jadi karena gue masih kuliah, tentu gue gak punya tanggungan bayar rumah, bayar apa. Jadi gue jelasin dulu Hmm. deh. Jadi kayak gue kan Hmm. ya suka baca, bukan baca sih, suka kayak lihat-lihat coach-coach atau ngelihat kayak video motivational di YouTube gitu-gitu lah. Iya. Terus kayak beberapa ada yang gue inget dan yang menurut gue paling bener dan paling kayak wah ini bener banget nih. Jadi Hmm. itu ada orang sempat bilang kayak, jadi kalau misalnya lo tuh hidup di umur 18 sampai lo lulus kuliah, itu lo Hmm. menjalani hidupnya namanya rent free living. Rent free living. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena untuk kebanyakan orang rata-rata di umur segitu, lu tuh hidup ya masih sama orang tua lu gitu loh, ya kan? Iya, iya. Maksudnya kayak lu nggak usah bayar Tempat biaya tinggal. sewa rumah, lu nggak usah bayar listrik, nggak usah biaya apa-apa lah gitu, ya gitu loh. Hmm. Lu ngekos, lu apartemen, lu bayar listrik, duitnya dari mana? Dari orang tua juga gitu ya. Iya. Mungkin nggak semua orang kayak gini, cuman kebanyakan orang kayak gitu dan gua salah satunya gitu. Gua Hmm. nggak malu mengakui itu loh kayak. Nah, terus jadi sebenarnya di masa-masa kayak gini tuh masa-masa paling prima sebenarnya. Itu prime time lu untuk save duit kayak gitu. Yang gue bacain gue jadi langsung semangat gitu loh kayak wah ini emang gue harus bisa punya duit sendiri gitu loh di Iya. masa-masa sekarang. Iya. Nah, terus jadinya kayak melihat hal itu ya gue sering lah melakukan banyak hal untuk mendapatkan duit untuk gue tabung sebenarnya gitu loh. Bukan gue pakai sehari-hari karena rent free living sekali lagi gue Hmm. sebenarnya dapat duit bulanan dari orang tua tapi gue nggak mau menggunakan itu semua untuk gue habisin gitu loh. Gue harus punya tambahan karena sekarang saatnya gue mengkolek money gitu loh. Paling Iya. gampang gue nggak punya tanggungan, gue nggak punya beban, nggak punya apa. Ini waktunya yang paling benar. Nah, jadi mungkin gimana gue pakai duit gue biasanya sih ya pastilah untuk necessity atau hal-hal kebutuhan biasa kayak Hmm. misalnya makan, jalan-jalan, hiburan itu kayak Iya. hal-hal yang biasa orang lakuin lah di duit. Lu makan, jalan-jalan, habis itu kalau lu pacaran ya lu Bucin. bucin, duit Hmm. buat entertainment atau lu Iya, suka entertainment. hobi atau apa. Nah, gue men-treat duit gue seperti itu. Tapi ada hal lain yang gue lakukan yaitu adalah gue menumpuk kekayaan lah kasarnya. Jadi kayak karena lu masih free apa namanya tadi gue bilang rent free living kayak di sini saatnya lu menumpuk kekayaan dan menumpuk itu gimana caranya? Cara terbaiknya menurut gue adalah dengan menabung. Ya Hmm. dong. Iya, benar. Bukan hanya sekedar menabung gitu loh. Bukan lu cuma taruh duit lu biarin, tapi lu melakukan yang namanya investasi. Nah, itu menurut gue Iya. penting kita lakuin di umur sekarang, di umur-umur kita kayak gini. Dan itu gue lakuin juga. Walaupun emang nggak besar gitu loh, kayak ya paling berapa ratus ribu sih gitu kan. Tapi Iya. kalau lu mulai kecil, ntar akhirnya 10 tahun, 20 tahun lagi nggak tahu jadi apa gitu. Tapi Kayak sebelum gitu kita sih. masuk ngomongin ke cara lu nabung. Tadi kan cara lu nabung kan salah satu investasi.
Ada nggak sih cara-cara lain yang lu lakuin selain investasi? Entah, nih kalau gue personal, gue Hmm. gue sekarang posisi gue kan sekolah gue kan di luar. Terus gue juga ada investasi sebelum gue berangkat kuliah. Hampir semua nggak semua tabungan gue juga sih. Pokoknya sebagian besar tabungan gue daripada gue taruh di bank dan bunganya kecil. Ah, Kalau deposit gitu kan bunganya kecil kan ya. Nah, gue benar. Ah. minta tolong bokap gue supaya invest tabungan gue ke saham. Cara gue nabung di sini adalah kalau di Indo kan gue nabungnya ya gue taruh invest aja deh. Jadi pas nanti gue balik ke Indo, setidaknya gue udah punya modal lah sedikit sedikit Mm-mm. duit dari hasil invest gue selama berapa tahun tuh? Gue kuliah 4 tahun Empat lah, 4 lima tahunan. kali ya. Ya. Nah, kalau gue di sini tuh, gue cara nabungnya adalah tadi gue membatasi kayak duit makan gue. Misalnya contoh, gue sehari maksimal banget, gue tuh harus cuman boleh keluar buat makan atau buat hal-hal lain tuh Mm. sekitar $20 tuh udah maksimal banget. Jadi ibarat gue seminggu gue cuma keluar $140. Tapi kalau Mm. misalnya dalam satu hari gue cuma makan kayak kayak gue keluar cuma sekali gue cuma ngabisin $10 gitu doang, ya udah sisanya gue tabung. Nah, dari hasil Mm. sisa-sisa tabungan itu tuh biasanya gue pakai buat kayak misalnya gue lagi pengen beli baju lah, gue Nah, lagi ya, pengen ya. pergi kemana. Nah, itu Mm. salah satu cara gue nabung di sini. Nah, kalau lu tuh kayak gimana tuh selain lu invest? Nah, jadi sebenarnya banyak cara untuk lu nge-save money. Dari lu bisa motong setiap Mm-mm, kayak jadi gini, kalau gue dulu sejak gue masuk kuliah, jadi mm-mm. kayak gue yang meminta orang tua gue supaya gue tuh bisa hidup sendiri atau di kos gitu loh, sendiri nggak sama mereka gitu loh. Terus Iya, salah satunya adalah upaya gue untuk belajar mengatur uang. Walaupun emang iya. duitnya dari mereka, tapi at least yang atur itu gue. Kayak semua dikasih ke gue yang atur gitu kan. Nah, Mm, prinsip utama gue adalah, gue juga diajarin sama orang tua gue dari dulu bahwa lu tuh harus nabung dulu sebelum lu ngapa-ngapain gitu loh. Jadi lu nabung di awal, bukan lu nabung dari sisanya. Lu iya, nabung iya. di awal, lu hidup dari sisanya. Nah, gitu Mm, kan. Nah, tapi banyak orang kesulitan menentukan berapa sih jumlah yang harus gue tabung gitu. Ya kan? Kayak kalau mm. gue nabung segini, gue takutnya sisanya nggak cukup gitu loh. Nah, gue saranin kalau misalnya emang lu mau menggunakan cara menabung gini ya, jadi lu nabung di awal nih. Kalau lu kan tadi kan lu cut kan di Iya, setiap bulan, sisanya iya, gue sisanya kan. lu yang lu pakai. Kalau ini Mm, lu nabung di awal dulu. Dan berapa sih yang harus lu tabung di awal itu? Untuk menemukan angka tersebut, gue tuh pakai aplikasi. Jadi gue tuh pakai aplikasi namanya Money Lover, itu tuh kayak buat money manager lu lah. Jadi selama 3 bulan sampai 4 bulan pertama gue tuh hidup sendiri. Terus gue ya mau nggak mau lu harus usaha dikit lah at least. Jadi kayak lu di tag semua iya, pengeluaran lu catat semua iya, pengeluaran lu di app itu. Nanti baru di akhir bulan keempat atau ketiga kayak gue lihat lagi nih. Sebenarnya itu gue bisa ngakat di bagian mana sih, nih bagian mana sih gitu-gitu, kayak mungkin makanan bisa dikurangin atau jalan-jalan bisa dikurangin. Jadi semua mulai dari lu nge-track expense lu dulu, baru habis mm-mm. itu di bulan setelah lu udah sadar expense lu segini, baru lu sisain duit buat buat lu tabung di bulan selanjutnya. Nah, masalah ya, banyak banget nih speaker-speaker orang-orang motivational di luar sana yang kayak ngomong, oke, orang kaya itu nabung 50%, hidup dari sisanya. Ada yang bilang 20% buat emergency, 10% buat ini. Gitu loh. Lu sering lihat sih? Mungkin beberapa Iya, dari iya, kita sering lihat video-video yang kayak, tapi masa itu semua tuh nggak berlaku untuk semua orang gitu loh. iya. Orang yang income-nya 50 juta, pakai persentase itu, misalnya Mm. persentase yang 50% ditabung, ya dia masih punya sisa 25 juta lagi buat hidup Iya, gitu. Itu masih banyak banyak. gitu loh. Iya, baik Ya, banget sedangkan itu. kalau kayak kita, misalnya pelajar ya, rata-rata di Indonesia lah nih, gue ngomong di situasi gue, kayak Mm. sebulan orang dikasih 1 sampai 2 juta. Kalau 50%-nya ditabung, hidup cuma dari 1 juta doang, mana cukup gitu. Mungkin ada yang harus bayar ini lagi, bayar kuota lagi gitu. Jadi, lu tuh harus menemukan persentase itu yang sesuai sama lu sendiri kayak gitu. Tapi Iya, prinsip gua adalah persentase lu nabung harus lebih besar daripada persentase duit keluar. necessity. Jadi gini, ya jadi bracket. Jadi tuh kalau gua tuh ngebagi bracketnya jadi sekitar 4 bracket. Jadi pertama adalah bracket pengeluaran untuk kebutuhan necessity atau kebutuhan yang emang diperlukan gitu, kayak makan, Iya, minum, beli necessity lah untuk hal-hal penting lah gitu. ini bracket Habis pertama itu nih. gue punya, ya ini bracket pertama itu necessity. Nah Mm. itu di sini juga gue masukin buat kayak keperluan gue mau jalan-jalan, mau belanja, mau ini.
Jadi intinya necessity ini tuh kayak lifestyle gue gitu. Oke, Jadi, ya. nah di situ karena gue duitnya dapat juga nggak terlalu banyak dan gue masih bersikap realistis kayak udah lu muda lu masih pengen senang-senang dikit lah gitu. Jadi bracket gue ini lumayan gede. Bracket gue di sini tuh 60%. Jadi 60% dari pendapatan gue jadi kayak untuk biaya sewa, biaya apapun itulah semuanya lah. Ya, termasuk biaya sewa apartemen, listrik, jalan-jalan, makan, semua di sini necessity. Habis itu yang selanjutnya gue masuk ada juga bracket namanya bracket investment. Investment gue ini juga lumayan besar, ini sekitar 30%-an dari pendapatan gue. 20-30%. Nah, jadi di sini investment ini tuh bukan cuma investasi saham doang, kayak pokoknya intinya adalah itu yang gue tabung, itu jumlah persentase yang gue terima setelah gue nge-track expense gue bahwa 30% dari pendapatan gue tuh bisa gue tabung. Gitu. Jadi itu gue tabung. Berarti kan masih ada 10% lagi kan. Nah, 10% lagi itu gue taruh di bracket yang namanya learning. Jadi apa sih learning? Oke, lu masih muda. Invest tuh nggak selamanya harus di financial instrument. Lu bisa, you have to invest in yourself gitu loh. Either itu dengan lu beli buku atau lu ambil course atau banyak sih sebenarnya cara. Kalau misalnya dari gue sih gue biasa gini, kayak ya gue cari course online kayak misalnya masterclass. Ya gue cari yang dengan cost rendah mungkin lah gitu. Jadi yang dengan 10% duit itu gue bikinin modal dan akhirnya sekarang ya bisa lu duitin juga itu. Jadi lu misalnya gini, lu belajar apa ya? Belajar tentang digital marketing gitu. Lu nonton di YouTube gitulah atau lu baca buku terserah kayak dari duit 10% itu mungkin 5 tahun atau 6 tahun nggak dalam waktu singkat itu tuh bisa jadi sangat menguntungkan buat wah gila gue nggak nyesel nih gue pernah mulai belajar ini gitu kayak mungkin gak semua orang bisa nih taruh punya bracket 10% learning kayak males banget gitu loh yang apa lu taruh aja dimasukin ke bagian investment lagi gitu loh 10% learningnya gitu karena gue learning ini juga nggak selalu ada gitu kalau emang gue pengen beli buku atau pengen beli apa baru gue adain tuh bracketnya. Nah terus apa lagi ya kira-kira kayak gitu sih kalau gue membagi bracket pengeluaran gue intinya kayak gitu. Jadi lo istilahnya lo sebelum lo pakai duit lo lah ya, lo udah mempersiapkan semuanya dari jauh hari sebelum lo keluarin. Jadi lo ibarat punya kenapa? Gue kelupaan. Apa? Jadi kalau misalnya emang lo bukan tipe orang yang learning dan lain-lain gitu kayak apa nih bullshit nih learning gitu kayak males udah lah amat baca buku males lah gue istilahnya. baca buku. Nah sebenarnya lo bisa taruh 10% itu atau lo ambil 10% lagi nih misalnya lo learning juga abis itu lo ambil lagi 10% dari investment lo tadi lo masukin ke bracket yang namanya emergency. Jadi apa bracket emergency? Ini bracket yang penting Din dan gue sampai sekarang belum berhasil menerapkan ini gitu loh karena kayak gue mikir ini nggak penting gitu loh nggak ada urgensinya tapi gue ngeliat peristiwa sekarang nih corona kayak semua ekonomi hancur terus kayak banyak orang-orang kehilangan pekerjaan atau habis itu mungkin orang tua gue mengalami kesulitan dan lain-lain gue mulai aware dengan pentingnya bracket emergency. Jadi ini apa sih bracket emergency? Adalah bracket yang lu isi dengan duit yang lu nggak boleh sentuh sama sekali. Jadi ini namanya dana abadi. Nah, sebenarnya hampir kayak dana abadi. Ini duit yang kayak lu pakai kalau satu saat nanti tiba-tiba lu sakit, tiba-tiba lu apa. Jadi kayak asuransi gitu loh. Jadi kayak mesti tiba-tiba ada orang tua lu sakit atau apa lu harus biayain atau apa itu lu ambil dari situ gitu loh. Jadi itu bracket yang cukup penting. Cuman untuk gue sekarang gue masih belum berhasil untuk penetapan itu karena ya gue masih tergoda dengan lifestyle kayak pengen bisa beli ini gitu loh. Terus bisa kontrol itu juga sebenarnya. Tapi itu bracket yang cukup penting untuk kalian catat, apalagi di masa muda sekarang. Iya. Mungkin lo harus mulai menerapkan emergency fund itu saat lo emang udah punya pekerjaan sendiri gitu. Kayak lo beneran udah kerja, entah di sebuah perusahaan, entah lo punya bisnis atau apa. Saat lo udah punya constant income sendiri, punya lo sendiri, mungkin itu titik terakhir di mana lo tuh harus punya emergency fund gitu. Sebelum lo mau mulai hidup lo lagi, lo harus punya itu. Lo mulai dari awal gitu. Mungkin sekarang ya udah lah ya, kita masih pengen happy bro. Itu dia. Nih, sekarang gue pengen masuk ke bagian investasi. Lo mulai belajar soal investment tuh dari kapan sih? Jadi sebenarnya ini menarik, bukan menarik sih, maksudnya kayak
gue tuh dulu mulai aware sama ada hal yang namanya investasi itu sebenarnya dari SMP kelas 1 ke kelas 2, mungkin udah dari kecil deh. Iya. Itu karena bokap gue sendiri yang kayak memperkenalkan gue ke hal tersebut gitu. Mm, Jadi gue beruntung buat dia ngajarin gue karena gue jadi aware dari masa muda. mm, mm. Kenapa? Jadi gue kayak mulai tertarik, itulah alasannya kenapa sekarang gue tuh ada di dunia ekonomi juga, itu karena salah satunya adalah Bokap lo. dorongan dari bokap gue dulu ngajarin tentang Mm, investment dan gue emang tertarik gitu. Nah iya. terus gue awalnya tuh gue kayak ya udah kayak tahu doang tapi nggak pernah gue gubris, tapi pas gue masuk SMA itu tuh udah mulai kayak gue udah mulai punya uang bulanan gitu kan, kasih Mm, gitu, udah mulai dikasih duit, kayak gue bingung nih gue taruh duit ini di mana, kayak sisa-sisanya tuh di mana, terus kayak gue mulai mencari tahu sendiri, belajar tentang investasi, terus gue nanya juga ke bokap kayak contohnya investasi saham sama reksadana, itu yang paling dasar yang paling gue awal pelajarin tuh itu dari mm. bokap gue. Terus ya udahlah gue udah mulai nabung itu umur, jadi kayak gini, karena gue dulu tekadnya gini, gue pengen punya rekening itu atas nama gue. In order to do that gue harus punya Mm. KTP, jadi gue harus umur 17 tahun dulu. Jadi pas gue umur 17 di bulan kedua gue umur 17 gue langsung buka rekening Rekening. reksadana, rekening saham gitu secepat mungkin. Berarti dari dulu emang lu setelah lu mengenal yang namanya investasi itu, lu berarti udah mulai kepikiran lah plan ke depan. Oke, Mm, gue pengen pengen mulai investasi, tapi gue pengen buka rekening investasi itu atas nama lu sendiri. mm. Itu berapa lama tuh proses lu nabung lah? Kan yang namanya investasi juga butuh modal lah ya. Semua itu Ya butuh ya modal. ya. Lu Mm. mempersiapkan modal investasi lu tuh dari kapan awalnya? Nah oke, okay. Gue mengkonsider diri gue juga ya beruntung karena bokap gue yang ngajarin gue, dan saat gue membuka dia juga menambah modal gue gitu. Jadi Oh iya iya itu iya. ya, jadi gue tuh dapat modal juga dari orang tua, dan gak semua orang tuh kayak gini gitu. Hmm, Banyak orang yang kayak ya gue mau investasi tapi gue gak punya duitnya. Nah hmm, mungkin sebelum lu memulai investasi lu bisa melakukan bisnis kecil-kecilan kayak gitu loh. Dulu tuh gue juga suka lah jualan-jualan sesuatu, bahkan sampai sekarang gue juga masih sering jualan karena kayak gue nggak suka aja kalau gue gak produktif banget nih hidup gitu loh. Jadi iya. lu bisa dengan memulai jualan sesuatu, lu bisa jual apapun, literally apapun tuh lu bisa lu jual gitu loh. Bahkan Iya hal-hal benar. yang lu, awalnya cuma lu pakai, kayak gue tuh dulu tuh gue cuman sering banget nih gunain Netflix nonton doang. Jadi gue kepikiran gimana kalau kayak gue jualin Netflix gitu dengan cara legal betul, bukan gue Nih. hack akun orang. Jadi kayak Hmm, wah ini ada peluang nih, terus ternyata pas gue jualin ya gue nggak nyesel, sekarang kayak lumayan banget pendapatan gue dari jualan, dan semua pendapatan itu karena sekali lagi gue masih di umur yang rent free living, jadi kita nggak bayar apapun yang tadi gue bilang, itu semua pendapatan itu gue masukin ke investasi. Nah kenapa dulu gue decide juga mulai di umur 17 tahun, hmm. karena salah satu kunci kesuksesan dalam investasi itu adalah waktu. Itu satu hal yang terpenting. Nggak peduli skill lu, nggak peduli pengetahuan tentang investasi. Nih, lu umpama nih, ada orang jago banget nih investasi, contoh Warren Buffett. Iya iya. Misalnya Warren Buffett umur 60 tahun, lu umur 20 tahun. Umur 17 dia umur 60. Hmm. Terus lu mulai investasi dengan duit yang sama, tapi pengetahuannya berbeda. Lu masih belajar, dia udah jago. Iya. Ya udah, ntar pas dia mati sama lu mati pasti kayaan lu kayak Iya gitu loh, benar. Iya. karena lu punya 40 tahun gap, dan 40 tahun itu waktu yang lama di investasi. Yang paling penting adalah waktu. Jadi pas Hmm. dulu kalau misalnya ada dari kalian yang nggak pede gitu loh, kayak gue nggak tahu nih investasi harus gimana, gue malas belajar atau gue, pokoknya intinya adalah lu mulai dulu, titik. Kita nggak usah ngomongin investment secara berat lagi ya. Teknis ya, Iya. nggak usah Gue teknis pengen ya. nanya nih, eh, sebenarnya tujuan lo nge-invest itu buat apa sih? Tujuan gue nginvest duit Mm-mm. sebenarnya simple aja sih. Tujuan gue nginvest duit supaya gue bisa punya duit buat beli rumah. Sebenarnya gue pengen itu aja. Oke, berarti Karena karena dia ini penting banget. mempersiapkan masa depan. Nah, Karena ini penting banget. Kayak misalnya nanti ada pasti banyak orang yang yang pengen ngelakuin investment secara general supaya buat dapet duit. Tapi hmm, kalau misalnya lu nggak punya tujuan, lu nggak tahu lu mesti nge-invest itu nah ya, buat berapa apa lama. gitu? Pertama Ya, buat apa dan benar. berapa lama juga. Karena misalnya Hmm. ibarat lu pengen invest duit buat beli rumah. Dalam modal lu misalnya lu punya modal 20 juta.
dan lu pengen beli rumah di tahun, misalnya ibarat lu pengen beli rumah 10 tahun ke depan lah ya. Lu kan nggak Hmm. mungkin cuman stuck, ya udah lu masukin 10 juta doang. Dalam Terus waktu diem jenjang ya. 10 tahun, ya itu kan nggak bisa. Jadi sebelum lu Hmm. memulai investasi, lu juga mesti tahu Terus tujuan lu buat apa. ya benar. Dan ya itu tadi, kalau misalnya lu nggak tahu tujuan buat apa, dalam jangka waktu 1 tahun mungkin menurut lu, ih investasi gue udah berjalan dengan baik, jadi lu tarik. Hmm. Dan pas lu narik juga lu nggak jelas tuh duit buat apa, kayak lu buang buat sia-sia, ntar lu cuma buat beli barang apa kayak. Iya nggak jelas ya. Coba jelasin dong Ki, apa namanya, itu kan perspektif gua, Ah, kenapa kita mesti punya tujuan. Kalau dalam perspektif lo kan lebih lebih paham lah ya soal ya investasi daripada gua. Apa kayak namanya, seberapa penting sih seberapa penting sih kita harus punya tujuan sebelum kita melakukan investasi. ya sama halnya ya, nggak cuma dalam investasi. Untuk Mm, lu menjalani sesuatu, lu harus punya plan. Lu pergi ke perang, lu butuh plan. Lu mm, pengen belajar satu hal, misalnya kayak lu menentukan studi lu, belajar apa, lu juga punya plan ke depannya karena lu mau apa, kayak gitu. iya Di benar. investasi juga gitu. Lu harus punya plan dan lu harus stick to that plan gitu loh. Kayak Iya. misalnya misalnya kalau gue sendiri, gue sebenarnya hampir sama lah kayak lu lah, kayak mungkin gue investasi itu adalah untuk jangka panjang, bukan yang gue taruh, gue tarik gitu loh. Iya, iya. Jadi kayak misalnya nih, gue mulai investasi kan 2017, gue taruh lah Mm, di reksadana dan di saham. Nah itu kan juga secara teknis itu ada pembagiannya, karena gue jangka panjang, gue butuh investasi yang low risk tapi returnnya hampir konstan gitu loh. mm. Dan saham itu bukan di situ, saham itu lebih ke ya high risk high return gitu kan. Iya Kayak misalnya benar. sekarang nih, lu lihat semua saham ancur-ancuran lah karena krisis kayak Corona. gini kan. Mm, Tapi kalau misalnya lu investasi contohnya di reksadana pasar uang yang memiliki return yang konstan, walaupun kecil, tapi konstan. Kayak sekarang tuh nggak ada minusnya sama sekali gitu loh. Jadi gue dalam investasi juga membuat plan dan membagi aset-aset gue gitu. Ada diversifikasinya tergantung plan lu. Karena jangka mm. panjang ya gue lebih banyak di reksadana kayak gitu. Nah, Iya. jadi karena tadi lu bilang kan kayak paling penting adalah lu punya rencana supaya lu tahu berapa dan berapa lama gitu kan, berapa jumlahnya dan berapa lama. Mm, Kalau misalnya investasi lu jangka panjang, lu udah yakin nih, misalnya kayak gua, misalnya mau 17, gue yakin jangka panjang. Gue taruh duit aja nggak peduli apa yang terjadi gitu, gue taruh duit aja gitu kan pokoknya. mm. Terus tiba-tiba sekarang crash nih kayak gini, wah orang panik dong. Iya. Tapi gue tuh harus inget, kita kalau mau punya rencana jangka panjang, kita harus inget lagi rencana kita jangka panjang. Mungkin sekarang hitungannya baru 3 tahun kurang lah gue investasi kan, Iya. anjlok-anjlok gini, gue nggak bakal mau tarik. Pikiran gue masih ada di 20 tahun lagi. Kalau lu misalnya lu lihat grafik semua pasar saham, semua indeks saham tahun sekarang sama 20 tahun yang lalu tentang cuan 20 tahun Mm. yang lalu itu masih jauh di bawahnya lagi. Jadi lu tetap punya gain yang cukup signifikan gitu loh. Iya Jadi benar. lu harus tahu pada plan lu sendiri. Nah, kalau menurut gue, kalau lu emang pemula, misalnya lu baru mau mulai investasi atau lu orang-orang baru mengenal investasi dan masih muda, lu harus selalu memilih plan jangka panjang menurut gua kayak gitu. Mm, Kecuali modal lu 1 triliun, 1 miliar, terus lu kalau kayak gitu lu trading harian juga lu bisa kaya gitu. Tapi nggak semua orang punya duit sebanyak itu gitu. iya Ya kan, benar. kayak kalau gua kan lebih kayak nambahin aja terus tiap bulan, dan plan gue emang jangka panjang kayak gitu. Jadi emang bener gue setuju sama lu bahwa plan dalam investasi itu penting banget. Bukan cuma penting, tapi penting banget emang. Oke, gue pengen nambahin poin tentang goal utama gue dalam memanage uang. Jadi selain gue punya dana abadi tadi, Mm, uh, bokap gue juga pernah ngajarin. Jadi kayak dulu tuh dia pernah ambil tentang financial planning gitu, course atau sertifikasi atau apa, gue gak ngerti. Cuman gue pengen sharing sih. Jadi kayak dia bilang kayak sesegera mungkin saat lu udah punya pendapatan, lu tuh punya tabungan sebesar 12 kali biaya hidup lu per bulan. Misalnya contoh, maksudnya gini loh. Misalnya per bulan nih, kalau kayak gue sekarang, mungkin mm. biaya hidup gue 2 sampai 2,5 juta. Iya. Gue harus punya tabungan yang sama sekali gue nggak boleh sentuh, itu sebesar 2,5 kali 12 atau sebesar 30 juta. Itu Iya, apa iya, gunanya? betul. Ya, jadi itu ini hampir sama sih sebenarnya sama dana abadi, Emergency. sama dana emergency. Jadi ini lebih ke emergency side-nya. Jadi
dana abadi tadi kan emang lu nggak boleh sentuh sama sekali kan, lu hanya hidup Iya. dari bunganya. Tapi kalau emergency ini tuh yang lu tabung untuk keperluan-keperluan kayak sekarang nih. Kalau misalnya ternyata gue dipecat misalnya, Mm. gue masih bisa hidup setahun gitu loh dengan tabungan gue tadi gitu loh. Dan itu Karena kalau biaya hidup lu secara konstan stabil ya, kan ya. ya itu Hmm. karena kan kita nggak bisa track setiap tahun kan, kita bikin tengahnya aja, rata-ratanya aja. Iya, Dan iya. uh, nggak ada waktu paling baik untuk mulai ngumpulin duit itu daripada sekarang saat lu masih hidup di bawah atap yang sama orang tua lu kayak gitu. Gi, Iya. Yeah. terakhir kasih saran dong buat orang-orang yang mungkin baru mau mulai investasi, sama Hmm. mungkin orang yang belum mengenal investasi itu apa, seberapa penting investasi itu. Pokoknya investasi secara general lah, kasih Ya, saran. oke. Jadi untuk ngerangkum, intinya istilah kayak ngerangkum yang udah kita Hmm, bicarain, iya, mungkin ngerangkum. dari awal faktanya adalah uh, uh, inflasi itu mencuri kekayaan kita, oke? Jadi Oke. itulah kenapa kita butuh yang namanya investasi atau butuh ya satu sumber pendapatan untuk mengcounter inflasi tersebut. Itu udah basic banget gitu loh, semua udah tahu. Hmm, Nah, makanya kita butuh investasi. Dan untuk teman-teman semua di sini yang baru mulai investasi atau takut akan investasi, kalian tuh nggak usah khawatir. Ketidakpastian dalam investasi selalu bisa kalian counter dengan pengetahuan. Satu. iya. Kedua, ketakutan kalian akan resiko investasi selalu bisa kalian counter dengan cara memilih instrumen investasi yang tepat. Gimana Hmm, cara kalian bisa nari apa namanya instrumen yang instrumen tepat. investasi yang tepat? Ya pertama ya dengan banyak baca, tanya orang-orang di sekitar kalian, tanya orang tua kalian, dan lihat keadaan uang kalian. Dan untuk teman-teman yang khawatir kayak gue nggak punya duit buat investasi, nggak apa, kalian bisa investasi dengan duit seminim 10.000 kalau di Indonesia. Atau sebenarnya di bawah 100.000 tuh kalian udah bisa beli saham gitu. Nah Hmm, makanya kalian tuh nggak perlu takut. Dan berdasarkan banyak banget pengalaman orang-orang di luar sana, mungkin orang-orang yang bergerak di dunia investasi, orang-orang yang udah sering gue temuin dan bergerak di dunia investasi, mereka semua selalu bilang bahwa kunci utama dalam investasi, dalam mencapai kekayaan karena investasi, itu bukan hanya pengetahuan kalian doang, tapi juga waktu. Jadi, hmm. gue saranin teman-teman kalian semua untuk mulai dari sekarang. Belajar di sambil jalan, tapi mulai selalu dari sekarang. Kayak gitu. Hmm. Sebelum semuanya terlambat, dan sebelum kalian tua, ntar nggak punya waktu lagi. Sebelum mati, bro. Selain apa namanya, selain kita memahami makna investasi, kita juga memahami yang namanya pembelajaran tujuan hidup gitu loh. Betul. Secara nggak langsung kita belajar investasi, kita mempersiapkan investasi yang tadi kita bahas kan itu ibarat nyiapin duit Itu nggak buat di banyak. masa depan. Ya, betul. Berarti kan lu mempersiapkan sesuatu untuk Untuk lu pakai di kedepannya. ya, betul. Dan ya kalau misalnya kita belajarin dan kita terapin di dunia kehidupan, kita kan juga bisa Dan cara memasukin menata hidup. ya gimana cara kita menata hidup. Dan nggak cuma itu doang, kalau kita tahu, pokoknya sebelum kita mulai investasi juga kita mesti ngerti yang namanya seberapa besar kita value uang, ya Hmm. kan? Misalnya lu adalah orang yang konsumenarisme, yang lu suka banget konsum duit lu, Hmm. berarti lu memvalue duit sebagai Sumber hidup lu ya, sumber sumber hidup, kesenangan ya hidup lu sumber ya. hidup lu, karena lu adalah tipe orang yang lu suka konsum 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 konsum. Hmm. Tapi pertanyaan adalah, kalau lu nggak punya persiapan buat kehidupan Bang, kehidupan lu sampai. itu, dan pada 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 waktunya lo nggak bisa memenuhi tujuan hidup lo nggak bisa memenuhi apa yang lo value, lo kan pasti bakal jadi depressed Depresi. banget gitu lah Ya, ya. Nah, betul. makanya itu penting banget buat kita masih muda, kita tuh harus ngerti sebatas mana kita value uang. Betul. Karena yang tadi kita bilang, jangankan uang deh, kalau misalnya kita nggak value apa ya, value pertemanan, tiba-tiba teman kita Hmm. hilang, wah kita kan pasti stres banget. Iya, Apalagi sama hal ya mau. iya, sama halnya sama duit. Kalau kita nggak memahami seberapa besar kita value uang, dan kita tiba-tiba kita merasa kehilangan soal hal itu kan berarti Pasti bakal menjadi depresi hal yang juga. berat banget. Hmm. Jadi nggak ada salahnya kita belajar mulai cari tahu gimana caranya kita mempertahankan apa yang kita value gitu loh. Betul. Supaya di kedepannya
kita bisa aman, dan kita bisa Tentram, bahagia. tentram, bahagia. Dan salah satu cara buat menerapkan value-value tersebut adalah ya buat plan. Kalau Betul. duit, plannya salah satunya nabung. Nabung salah satu caranya adalah investasi. Betul. Tuh. Mulailah dari sekarang. Iya. Semangat berinvestasi. Semangat berinvestasi. Lalu ini ada sponsor dari mana ya? Iya. Dari Box Gaming bro kayaknya. Oh, dari Omox Gaming. Lo ada kata-kata penutup tambahan lagi? Aduh, hampir jatuh. Aduh. Ya, pokoknya dari gua adalah start now. Oke, start now.